Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Darimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Dan kisah tentang Dipo Suro. Wah, si bocah kalung usus ini keren banget kisahnya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Kisah Dipo Suro menaklukkan Bolosewu. Setelah kesehatannya kembali, Dipo Suro mulai mendapat julukan baru dari teman-temannya dan juga warga desa tempat tinggalnya. Dipo Suro yang sempat mengalami gangguan kejiwaan kini sering dipanggil dengan nama Suro Bejo. Ya, warga desa dan teman-teman seusianya memberikan nama panggilan baru itu karena mereka semua merasa Dipo Suro mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar karena mampu terlepas dari jerat makhluk gaib yang telah menghukumnya. Dipo Suro, atau yang kini lebih dikenal dengan nama Suro Bejo, menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Setelah dia kembali dari kegelapan yang pernah menyelimutinya, tubuhnya mungkin sama, tetapi jiwanya telah mengalami sedikit perbedaan. Selain mengalami sedikit perbedaan dalam sikapnya, Dipo Suro atau Suro Bejo masih harus tetap menjalani ritual untuk makhluk-makhluk gaib yang sudah terikat pada dirinya. Sesaji berupa nasi tumpeng dengan ingkung ayam hitam pun selalu dibuat oleh Mas Kamso dan juga Mbak Sophia agar Dipo Suro tidak lagi mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata yang menyebabkannya kehilangan kewarasan. Dipo Suro yang semula selalu bersikap tenang dan terlihat kalem, kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak segan-segan berbicara dengan makhluk-makhluk gaib yang ditemuinya dimanapun dia berada. Hal itu tentunya membuat teman-temannya dan juga warga desa menganggap Dipo Suro terlalu berlebihan dan memintanya untuk tidak mengatakan apapun yang dilihatnya. Tapi sebagian teman dan warga desa lainnya malah justru sering memanfaatkan kemampuan Dipo Suro untuk mengetahui sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitaran mereka. Tapi di balik itu semua, ada hal besar yang masih ingin dilakukan oleh bocah kalung usus itu. Di balik segala kekonyolan yang ia perlihatkan kepada teman-teman dan warga desa sekitar dengan membeberkan setiap makhluk gaib yang ditemuinya itu, Dipo Suro masih merasakan pergulatan batin yang mendalam. Pergulatan batin itu terus mengajaknya untuk terbebas dari belenggu makhluk gaib yang terus memintanya memberikan persembahan pada hari-hari tertentu. Menjelang hari-hari yang telah ditentukan oleh makhluk-makhluk gaib itu tiba, Dipo Suro akan merasakan getaran yang aneh di sekelilingnya, suara-suara yang terdengar berbisik dan hanya bisa didengar olehnya terus menggema di telinganya. Bayangan-bayangan dari makhluk gaib yang seharusnya menjadi perewangannya itu mulai terlihat jelas di sudut matanya tanpa harus dipanggilnya, dan yang paling menyiksa adalah hawa dingin yang tiba-tiba merasuk ke dalam tubuhnya hingga menembus ke sendi-sendi tulangnya. Meskipun orang-orang melihatnya sebagai sosok yang kuat, tapi di saat-saat seperti itu, Dipo Suro merasakan kelemahan yang tak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa makhluk gaib itu belum pergi dan masih terus mengawasinya hingga ritual dan persembahan diberikan. Keputusasaan kadang merasuki pikirannya. Seberapapun kerasnya dia mencoba menghindar dari jeratan makhluk-makhluk gaib itu, dia akan selalu kembali pada titik awal yang terikat oleh perjanjian tak terucap telah mengikat jiwa dalam takdirnya.
Persembahan-persembahan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap kali Diposuro mencoba untuk menolak, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada dirinya. Namun, Diposuro tidak ingin hidup selamanya di bawah bayang-bayang makhluk-makhluk gaib itu. Dia tahu bahwa jika ia menyerah pada tuntutan dari makhluk gaib yang memiliki kekuatan tersebut, maka hidupnya akan selalu berada dalam ketakutan dan keterikatan. Ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar menyelamatkan diri sendiri, yaitu dia ingin bebas, benar-benar bebas, tanpa perlu membayar harga dengan nyawanya atau bahkan nyawa orang lain. Diam-diam, Diposuro mulai mencari cara untuk memutuskan ikatan itu. Bersama Lek Suroto, dia mulai mengunjungi sesepuh-sesepuh desa lain yang dikenal memiliki ilmu-ilmu warisan para leluhur. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang makhluk gaib dan dunia yang tak terlihat itu banyak tersebar di beberapa desa yang menjadi desa tetangga di tempat tinggalnya. Dari satu desa ke desa lainnya, Diposuro dan Suroto mulai mencari petunjuk. Mereka berharap dapat menemukan jawaban untuk kebebasan yang ia dambakan. Tidak semua orang bersedia membantu karena kekuatan makhluk gaib yang mengikatnya dan berada di dalam tubuhnya dianggap terlalu kuat dengan kesaktian yang cukup tinggi. Piye gile, sudah semua orang yang menurut sampean sakti kita datangi, tapi mereka malah ketakutan. Sekalinya ada yang udah ketakutan, pasti orang itu tidak tahu apa-apa, keluh Diposuro sambil menghela nafas panjangnya. Ya kamu harus sabar, Jo. Yang namanya usaha itu harus dijalani dengan ikhlas dan sabar. Apalagi untuk persoalan yang begini, yang tidak gampang toh buat cari orang yang memiliki kemampuan lebih besar daripada Danyang Parayangan yang berada di dalam tubuhmu itu, balas Lek Suroto yang berusaha terus menyemangati. Perjalanan Diposuro dan Lek Suroto semakin berat seiring berjalannya waktu. Dari satu desa ke desa lainnya, mereka terus mencari sosok yang mampu membantunya. Setiap langkah yang mereka ambil adalah sebuah upaya melawan nasib yang terasa semakin mencekam. Namun, jawaban yang mereka cari selalu terasa begitu jauh. Beberapa orang pintar yang mereka temui seringkali hanya menundukkan kepala ketika mendengar cerita tentang Diposuro yang disampaikan oleh Lek Suroto. Mereka merasa takut akan kesaktian makhluk gaib yang telah mengikat jiwa Diposuro dan tidak ada yang berani menantang kekuatan sebesar itu. Meskipun demikian, Lek Suroto tidak pernah meninggalkan Diposuro. Dengan setia, dia terus menemani keponakannya itu melewati desa demi desa, hutan demi hutan, dan bukit demi bukit untuk mengunjungi dukun-dukun yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Suatu hari, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka mencapai sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan. Di desa itu, udara terasa lebih berat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mengintai dari balik pepohonan. Warga di desa itu hidup dalam keheningan yang aneh, seolah mereka telah terbiasa dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Di tempat itulah mereka mendengar tentang seorang petapa tua yang tinggal di sebuah gua yang ada di tengah Bukit Blimbing. Meskipun harapan sudah mulai menipis, Diposuro dan Suroto memutuskan untuk mencarinya. Mereka menempuh perjalanan yang sulit, melewati lereng-lereng curam dan hutan yang lebat, melawan rasa lelah yang terus menggempur. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan makhluk gaib di dalam tubuh Diposuro merasakan bahwa kebebasan mungkin semakin dekat, dan karena itu mereka semakin memperkuat cengkramannya. Sesampainya mereka di tengah Bukit Blimbing, Diposuro dan Lek Suroto pun melihat gua yang ada di balik tebing tinggi. Gua itu gelap dan sunyi, namun Diposuro tahu jika di tempat itu ada energi kuat yang mengalir dari arah dalamnya. Sosok lelaki tua yang diceritakan oleh beberapa warga desa di sekitaran bukit itu pun tiba-tiba saja keluar dari dalam goa. Sosok lelaki tua yang bernama Mbah Sabto itu tampak seperti sudah menunggu kedatangan Diposuro dan Lek Suroto meskipun dia tidak mengatakannya. "Ayo, kita ke gubuk itu saja, Le, biar lebih enak ngobrolnya,"
Sambil minum teh hangat dan singkong bakar, ujar Mbah Sabto sambil menunjuk ke arah rumah kecil yang berada di bawah goa tempatnya keluar tadi. Dipo Suro dan Lek Suroto pun saling beradu pandang. Mereka tidak mengira jika ada sebuah rumah kecil yang disebut gubuk oleh lelaki tua itu, padahal seingat mereka tadi di tempat itu hanya terdapat semak belukar yang menutupi jurang yang dalam. Dari mana kalian tahu kalau di tengah bukit ini ada orang gila yang tinggal? Tanya sosok lelaki tua itu yang berjalan cukup cepat di jalan setapak menurun menuju ke rumah kecil yang ditunjukkannya dari arah atas tadi. Mbah, saya itu diberitahu sama tetangga saya yang berasal dari desa yang ada di bawah sana, Mbah, balas Lek Suroto menjelaskan. Walah, kalau tidak salah nama orang itu Kang Tugi ya, Lek, balas Mbah Sabto yang sontak membuat Lek Suroto dan Dipo Suro menganggukkan kepala mereka. Wah, benar Mbah, balas Lek Suroto sambil menggaruk-garuk kepalanya karena merasa heran dengan tebakan tepat dari sosok lelaki tua itu. Ayo masuk, ini gubukku kecil dan berantakan. Monggo duduk di sini, ujar lelaki tua itu mempersilakan. Jauh-jauh dari desa Gedangan ke desa Candi, tadi itu kalian naik opo? Tanya Mbah Sabto sambil tersenyum. Ya naik kapal toh Mbah, wong kita berdua ini cuma punya kapal. Balas Lek Suroto sambil tersenyum. Kapal, kapalan di telapak kakimu ya Lek. Balas Mbah Sabto sambil tertawa terbahak-bahak. Iya Mbah, telapak kaki kami itu sampai kapalan, jualan kaki dari rumah kami ke tempat ini, balas Lek Suroto yang kembali membuat mereka tertawa lepas. Kamu kan punya banyak teman, Lek. Kenapa kamu tidak meminta mereka untuk mengantarmu ke sini? Tanya sosok lelaki tua itu yang membuat Dipo Suro terpaku kalau menatap Lek Suroto. Alah, jangan pura-pura. Temanmu itu loh, Bolo Geni, Bolo Bayu, Bolo Tirta, dan yang lainnya kan? Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Mbah Sabto membuat Dipo Suro dan juga Lek Suroto terkejut. Sepertinya dia tidak hanya mengetahui tentang makhluk-makhluk gaib yang mengikat Dipo Suro, tetapi juga memahami kekuatan yang berada di balik sosok tak kasat mata tersebut. Mbah Sabto menyebut bahwa makhluk-makhluk gaib yang seharusnya menjadi perewangan atau penjaga bagi Dipo Suro telah berbalik melawan tuannya, sesuatu yang tidak biasa dan sangat berbahaya karena makhluk perewangan biasanya memiliki ikatan erat dengan tuannya dan tidak akan membahayakan mereka. Namun sosok makhluk berkekuatan tinggi itu berbeda dikarenakan jumlah mereka banyak, kesaktian dan kekuatan mereka juga tinggi sehingga mereka sulit untuk dikendalikan. Meskipun kaget, Dipo Suro dan juga Lek Suroto merasa lega karena mereka pada akhirnya menemukan sosok yang tepat. Selama ini mereka hanya bertemu dengan dukun-dukun yang enggan atau tidak mampu membantu. Namun Mbah Sabto berbeda. Dia tidak menunjukkan ketakutan ataupun keraguan, tapi sebaliknya dia tampak siap untuk membantu Dipo Suro menemukan jalan keluar dari belenggu gaib yang selama ini menjeratnya. Mbah Sabto juga menjelaskan bahwasanya untuk membebaskan Dipo Suro dari ikatan makhluk gaib tersebut diperlukan lebih dari sekedar ritual sederhana. Kekuatan yang terlalu besar dengan jumlah yang sangat banyak itu dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Dipo Suro harus melalui serangkaian uji spiritual dan mental yang berat, dan hanya dengan keberanian serta keteguhan hati ia bisa berharap untuk melepaskan diri. Selain itu, Mbah Sabto juga menegaskan bahwa Suroto sebagai orang yang paling dekat dengan Dipo Suro akan memainkan peran penting dalam proses ini. Hubungan batin yang kuat antara mereka berdua bisa menjadi kunci dalam pertarungan melawan makhluk gaib tersebut. Kekuatan sejati berasal dari dalam diri sendiri, Lek. Jadi sebelum kau mampu menggunakan kekuatan lain, memang sudah seharusnya jika kau memperkuat jiwa dan ragamu terlebih dahulu, ujar Mbah Sabto dengan wajah yang penuh kebijaksanaan. Untuk mendapatkan itu semua dibutuhkan usaha yang lebih keras
dan juga waktu yang tidak sebentar. Imbu Mbah Sabto lagi. Baik Mbah, saya siap untuk belajar dan menjalani semua laku tirakat yang menjadi syaratnya, balas Dipo Suro dengan mantap. Dalam beberapa hari ke depan, Dipo Suro dan Lek Suroto akan tinggal di rumah kecil milik Mbah Sabto yang berada di tengah Bukit Blimbing itu. Tapi sebelum itu, mereka kembali pulang ke rumah mereka masing-masing untuk memberitahu kepada Mas Kamso dan juga Mbak Sophia serta istri dari Lek Suroto. Akan tetapi, ibarat lepas dari satu permasalahan lalu masuk ke permasalahan lainnya, apa yang dilakukan oleh Lek Suroto dan Dipo Suro mendapatkan tantangan dari Mas Kamso, Mbak Sophia dan juga Pak Dedirio. Kedua orang tua Dipo Suro dan ayah dari Lek Suroto itu memilih untuk terus memberikan sesaji kepada makhluk-makhluk tak kasat mata itu selama Dipo Suro tetap dalam kondisi sehat. Dipo Suro dan Lek Suroto pun kembali ke desa tempat tinggal mereka dengan hati yang lebih tenang dan semangat yang baru. Namun kebahagiaan mereka tidaklah berlangsung lama. Apa yang mereka anggap sebagai jalan keluar ternyata menjadi awal dari konflik yang lebih dalam lagi. Kedua orang tua Dipo Suro yang juga kakak dari Lek Suroto serta kakeknya yang tidak lain adalah ayah dari Lek Suroto tidak setuju dengan langkah-langkah yang mereka ambil untuk membebaskan Dipo Suro dari belenggu makhluk gaib. Bagi mereka, memberikan sesaji kepada makhluk-makhluk tak kasat mata itu adalah tradisi yang sudah berlangsung lama, dan hal itu terbukti dapat menjaga keseimbangan serta ketentraman keluarga. Mas Kamso dan Mbak Sophia percaya bahwa sesaji adalah satu-satunya cara untuk memastikan kesehatan dan keselamatan Dipo Suro. Mereka menganggap gangguan makhluk gaib itu sebagai sesuatu yang harus diterima, bukan untuk dilawan. Bagaimanapun juga, Dipo Suro telah kembali sehat setelah berbulan-bulan lamanya mengalami gangguan kejiwaan dan mereka tidak ingin mengambil resiko lagi. Adidirio yang juga terikat pada tradisi lama mendukung keputusan Mas Kamso dan Mbak Sophia. Dia percaya bahwa hubungan dengan dunia gaib terutama melalui sesaji adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Melawan makhluk-makhluk itu sama saja dengan mencari masalah yang lebih besar. Dipo Suro dan Lek Suroto di sini mulai merasa bimbang kala menghadapi masalah itu. Di satu sisi, mereka mengerti bahwa keluarga mereka hanya ingin melindungi mereka dengan cara yang sudah mereka yakini selama ini, tetapi di sisi lain, Dipo Suro tidak ingin terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan makhluk gaib. Dia telah mengalami sendiri bagaimana rasanya terjebak dalam kegelapan yang diciptakan oleh makhluk-makhluk gaib itu, dan ia tidak ingin kembali ke masa-masa kelam tersebut. Pertentangan itu membuat situasi di rumah semakin tegang. Mas Kamso dan Mbak Sophia terus bersikeras agar sesaji tetap diberikan secara rutin. Mereka bahkan meminta bantuan kepada para sesepuh desa untuk memastikan bahwa ritual sesaji dilakukan dengan benar. Mereka percaya bahwa dengan terus memberikan sesaji, keseimbangan akan terjaga dan Dipo Suro akan tetap sehat tanpa gangguan. Akan tetapi, Dipo Suro merasa bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Dia tidak ingin hidupnya diatur oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang menuntut persembahan terus-menerus. Bersama Lek Suroto, dia mencoba meyakinkan keluarganya bahwa ada cara lain untuk mengatasi masalah ini tanpa harus terus bergantung pada sesaji. Mereka ingin memutuskan ikatan dengan dunia gaib dan mencari arti kebebasan yang sebenarnya. Konflik pun semakin memanas ketika Dipo Suro menolak untuk mengikuti ritual sesaji yang biasa dilakukan. Mas Kamso dan Mbak Sophia merasa kecewa dan juga marah. Mereka takut bahwa keputusan Dipo Suro akan membawa bencana tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh keluarga. Mereka menganggap Dipo Suro terlalu nekat dan tidak menghormati tradisi yang telah lama dijaga. Pada saat kondisi memanas itu, Lek Suroto yang sempat dimarahi oleh Pak Dedirio karena terus menuruti kemauan Dipo Suro untuk mencari orang yang mampu mengajarinya sebuah ilmu kejawen baru itu, memberikan sebuah ide yang sangat baik untuk Dipo Suro. Hal yang tidak terfikirkan oleh Dipo Suro itu akhirnya mampu membawa mereka berdua kembali ke Bukit Blimbing, tempat di mana Mbah Sabto tinggal. Sudah,
Kamu tenang dulu, Jo. Semua permasalahan kamu harus diselesaikan dengan kepala dan hati yang dingin. Jangan pernah sekalipun mengambil keputusan di saat amarah sedang menguasai hati dan pikiranmu, ujar Lesuroto yang membuat Dipo Suro menghela nafas panjangnya kala itu. Aku nih ada ide. Untuk bisa mendapatkan restu dari kedua orang tuamu dan juga dari simbah kakungmu itu, imbul Lesuroto yang membuat Dipo Suro terkejut. Apa Le? Ide sampean paling yang ngajak aku kabur, balas Dipo Suro dengan nada bicara yang tidak bersemangat. Ya ini sih hanya ideku saja, tapi untuk pelaksanaannya tetap harus kamu yang melakukannya Tojo, ujar Lesuroto yang malah membuat keponakannya itu semakin terlihat lesu. Ya sudah Le, apa idenya? Coba sampean katakan, balas Dipo Suro dengan nada datar. Waktu ritual dan pemberian sesaji itu kan sebentar lagi, Jo. Bagaimana kalau kamu minta bantuan bolo gaibmu itu untuk melakukan sesuatu dan upahnya kamu bayarkan di malam ritual itu saja, ujar Lesuroto yang mulai mengemukakan pemikirannya. Iya tole, Le, aku harus apa? Aku harus minta bolo gaibku untuk melakukan apa? Tanya Dipo Suro yang belum memahami apa maksud yang disampaikan oleh pamannya tadi. Dasar bocah pelok, masa kamu ndak paham? Jadi gini loh, Jo. Kamu itu kan punya ajian bolo sewu, dan ketika kamu meminta bolo gaibmu untuk membantu kamu itu kan, kamu itu harus beri apa sih? Mereka makan lah ya. Nah, karena sebentar lagi waktu ritual pemberian makan bolo gaibmu itu akan datang, kamu kan bisa meminta mereka untuk melakukan sesuatu terlebih dulu, ujar Lesuroto menjelaskan. Iya Le, lalu apa yang harus aku minta kepada bolo gaibku itu? Tanya Dipo Suro yang sepertinya sudah mulai memahami maksud dari pemikiran Lesuroto itu. Ajian puter giling, Jo. Kamu buat saja ibu sama bapakmu serta simbah kakungmu itu memberikan izin kepada kita dengan ajian itu, balas Lesuroto dengan penuh semangat. Ajian puter giling, gumam Dipo Suro yang terlihat memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh Lesuroto itu. Loh, masa kamu ndak tahu sih tentang ilmu puter giling? Itu loh, ilmu yang bisa membuat hati dan pemikiran orang lain itu bisa mengikuti apapun kemauan kita, ujar Lesuroto yang membuat Dipo Suro tersenyum sambil mengacungkan jempol tangannya ke arah pamannya itu. Tanpa ragu lagi, Dipo Suro langsung memasuki ruang batin yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dengan pikiran yang tertuju pada yang diinginkannya, ia lalu memanggil makhluk-makhluk gaib yang selama ini bersemayam di dalam dirinya. Sosok Bolo Geni, Bolo Bayu, Bolo Tirta, dan Bolo Buana. Keempat makhluk itu muncul di hadapannya. Dipo Suro merasakan energi yang kuat dan bergejolak tanpa membuang waktu. Ia lalu mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Ia lalu meminta kepada Bolo Geni, Bolo Bayu, Bolo Tirta, dan Bolo Buana untuk menggunakan ajian puter giling, sebuah ajian kuno yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran dan hati manusia. Ajian itu mampu membalikan perasaan, memutarbalikkan kehendak, dan membuat seseorang tunduk pada kehendak pengguna ilmu tersebut. Dengan suara tegas, Dipo Suro memerintahkan mereka untuk mempengaruhi hati dan pikiran kedua orang tuanya yang bernama Kamso dan Sophia serta kakeknya yang bernama Diryo Wiono. Dipo Suro mengatakan jika dia ingin mereka semua mengikuti apa yang diperintahkannya, walau Dipo Suro tahu bahwa hal itu adalah sebuah langkah yang memiliki resiko karena menggunakan ilmu gaib untuk mempengaruhi orang lain bisa mendatangkan permasalahan besar lainnya. Namun Dipo Suro merasa seolah tidak lagi punya pilihan lain. Beruntungnya, kali itu Dipo Suro hanya meminta hal tersebut tanpa memberikan alasannya, sehingga makhluk-makhluk gaib tersebut tidak mengetahui rencana lain yang akan dilakukan oleh Dipo Suro dan juga Lesuroto. Makhluk-makhluk gaib itu menerima perintahnya tanpa ragu. Mereka mulai bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa diukur oleh manusia.
Bolo Geni dengan kekuatan apinya menyulut semangat yang menggelora di dalam hati Kamso dan Sophia, membakar rasa ragu mereka. Bolo Bayu dengan kekuatan angin berembus ke dalam pikiran mereka, mengubah arah kehendak dan pemikiran mereka. Dan Bolo Tirta dengan elemen airnya meresap ke dalam perasaan mereka, menenangkan hati yang sebelumnya dipenuhi dengan kecemasan. Dan Bolo Buana dengan kekuatan bumi menanamkan keteguhan baru di dalam diri mereka, membuat mereka lebih siap untuk menerima apapun yang diminta dari Diposuro. Diposuro merasakan keheningan yang mencekam di dalam dirinya. Menggunakan ajian seperti itu membawa konsekuensi spiritual yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia tahu bahwa setiap tindakan di dunia gaib akan memiliki timbal balik, dan dia pun harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimanapun, Diposuro telah membuat pilihannya. Dia ingin hidup bebas dari bayang-bayang ketakutan dan tunduk kepada makhluk gaib, dan dia pun bersedia menghadapi apapun yang datang sebagai hasil dari keputusannya ini. Dengan pikiran yang lebih tenang, Diposuro pun melakukan ritual dan pemberian sesaji kepada makhluk-makhluk gaib yang selama ini mengekangnya di dalam hati. Ia mengucapkan sebuah mantra dan mengatakan jika sesaji tersebut adalah hadiah dan juga kewajibannya untuk para Bolo Sewu. Selesai melakukan ritual dan memberikan persembahan ataupun sesaji, Diposuro kembali mengutarakan niatnya kepada kedua orang tuanya serta kakek dan neneknya, karena mereka yang menentang kemauan dari Diposuro telah terkena ajian puter giling. Mas Kamso dan Mbak Sophia serta Pade Diryo pun langsung mengizinkan Diposuro dan Lek Suroto untuk melakukan apa yang menjadi keinginan mereka itu tanpa membantah ataupun menentang. Setelah berpamitan, Diposuro dan Lek Suroto pun bergegas kembali ke desa Candi untuk menuju ke Bukit Blimbing demi bisa menemui Mbah Sabto. Kamu itu memang orang yang cerdik, Suroto. Kau mampu menggunakan kelemahan untuk mencapai tujuanmu, dan kamu dapat memikirkan untuk memanfaatkan musuhmu untuk membantu kepentinganmu. Dasar bocah edan, ujar Mbah Sabto sesaat setelah Lek Suroto dan Diposuro sampai di tengah Bukit Blimbing. Tidak salah jika aku sudah menerima kalian menjadi muridku. Imbu Mbah Sabto dengan tawa terbahak-bahaknya. Setelah berbincang-bincang, Mbah Sabto pun meminta kepada Diposuro dan Lek Suroto untuk membersihkan satu kamar yang ada di rumah tempat tinggal Mbah Sabto. Lelaki tua yang dikatakan sebagai pertapa oleh warga desa setempat pun meminta keduanya untuk menggunakan ruangan kecil itu sebagai tempat mereka beristirahat. Malam ini kita di gubuk ini saja dulu. Sepertinya nanti malam hujan akan turun dengan deras, ujar Mbah Sabto sambil menyiapkan ubi kayu yang baru saja diambilnya di lereng bukit dekat gua yang konon menjadi tempat pertapanya itu. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh Mbah Sabto, ketika senja mulai berubah menjadi malam, hujan pun turun dengan derasnya. Butir-butir air menghantam tanah dan daunan, menciptakan suara gemuruh yang menyelimuti Bukit Blimbing. Langit tampak gelap pekat, seolah-olah diselimuti oleh awan-awan tebal yang tidak memberikan celah sedikit pun bagi cahaya bintang. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan membisikkan kesan mendalam akan sesuatu yang lebih dari sekedar hujan biasa. Di dalam rumah, Diposuro duduk bersila dengan tenang. Meskipun di luar suasana mulai terasa mencekam, air hujan yang mengalir deras di sepanjang jalan setapak bukit tersebut membawa serta daun-daun dan ranting-ranting yang berguguran, seolah membersihkan segala hal yang usang dan tak diperlukan lagi. Di kejauhan, suara petir bergemuruh seolah menandakan bahwa kekuatan-kekuatan besar sedang bergerak. Namun di tengah-tengah gemuruh alam itu, Diposuro merasa tenang. Ia telah menghadapi banyak hal, baik di dunia nyata maupun di alam gaib, dan sekarang dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Di
Di dalam rumah Mbak Sabto yang sederhana itu, Dipo Suro mulai merasakan aura mistis yang semakin pekat. Dia pun masih duduk bersila di lantai bambu dengan kedua matanya yang terpejam rapat. Angin kencang sesekali berdesir masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu, membawa hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Namun, rasa dingin itu tidak mempengaruhinya. Dipo Suro tetap tenang menghadapi malam yang penuh dengan misteri. Sementara itu, Lesuroto yang terlihat sangat lelah tampak sudah tertidur dengan sangat nyenyak. Dia tidak merasakan apapun selain rasa nyaman di tempatnya berada kala itu. Malam yang mencekam pun berlalu dengan begitu lambat bagi Dipo Suro. Walau tidak mengalami gangguan apapun, tapi Dipo Suro merasa jika di sekitaran bukit tempatnya berada terasa sangat ramai dengan lalu lalang orang-orang dan juga perbincangan-perbincangan layaknya orang yang sedang melakukan aktivitas di sana. Tapi aneh, mata batin Dipo Suro tidak dapat melihat sosok-sosok makhluk yang berada di sana. Tapi walaupun begitu, dia merasa tenang dengan apa yang terjadi padanya malam itu. Keesokan harinya, setelah hujan deras mereda dan matahari pagi mulai muncul di balik bukit, Dipo Suro dan Lesuroto memulai hari mereka dengan membantu Mbah Sabto menjalankan aktivitas sehari-harinya. Walau dikenal sebagai seorang petapa, tapi ternyata Mbah Sabto menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Dia tidak hanya berdiam diri dalam meditasi ataupun bersembunyi dari dunia luar, tetapi ia juga mengolah ladang kecil yang terletak di atas goa di puncak bukit. Beberapa petak ladang itu mungkin tidaklah besar, tetapi Mbah Sabto mampu menatanya dengan rapi dan dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang cukup berguna. Ada sayuran hijau, beberapa tanaman obat, dan juga bunga-bunga yang tumbuh dengan subur. Mbah Sabto mengajarkan kepada Dipo Suro dan juga Lesuroto cara merawat tanaman-tanaman tersebut dengan penuh kesabaran dan penuh rasa pengertian terhadap alam. Setiap gerakan Mbah Sabto tampak selaras dengan nafas alam, seolah-olah dia bukan hanya melakukan bercocok tanam, melainkan berkomunikasi dengan bumi yang dipijaknya. Dipo Suro dan Lesuroto mengikuti setiap apa yang diminta oleh Mbah Sabto dengan penuh perhatian. Bagi mereka, membantu Mbah Sabto bukan hanya soal bekerja di ladang, tetapi juga cara untuk lebih memahami kehidupan yang seimbang antara dunia spiritual dan dunia nyata. Di tengah-tengah kesibukan mereka, Mbah Sabto tidak lupa mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam, karena bagi Mbah Sabto alam adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sekitaran bukit tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaan di ladang, Mbah Sabto mengajak keduanya untuk mengelilingi puncak bukit dari atas sana. Mereka bisa melihat betapa luasnya bukit itu dengan hamparan tanah yang tampak datar dan menyatu dengan cakrawala. Pemandangan itu memberikan kesan bahwa Bukit Belimbing adalah tempat yang tenang dan penuh dengan energi alam yang kuat. Udara di atas bukit terasa lebih segar dan angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka dengan lembut. Di sepanjang perjalanan, Mbah Sabto menunjukkan berbagai titik penting di bukit tersebut, termasuk beberapa tempat yang menurutnya memiliki energi spiritual yang tinggi. Ada beberapa batu besar yang tertata secara alami, pohon-pohon tua yang tumbuh dengan akar-akarnya yang kuat menancap ke tanah, dan area-area tertentu yang tampak tenang namun menyimpan kekuatan tersembunyi. Dipo Suro dan Lesuroto merasa kagum dengan pengetahuan Mbah Sabto tentang tempat ini. Bukit itu tidak hanya luas dan indah, tetapi juga penuh dengan sejarah dan misteri yang mendalam. Tempat ini adalah tempat yang penuh dengan ketenangan dan juga kekuatan, bisik Dipo Suro dalam hatinya. Di tengah keheningan itu, Dipo Suro merasa seolah-olah semua perjuangannya selama ini mulai menemukan makna. Perjalanan spiritualnya, tantangan yang dia hadapi, dan pelajaran yang ia dapatkan hingga membawanya bertemu dengan Mbah Sabto, semuanya terasa seperti bagian dari sebuah proses yang lebih besar.
Matahari pagi yang mulai meninggi memberikan cahaya hangat yang menyinari puncak bukit, seolah memberkati setiap langkah yang mereka ambil di sana. Diposuro dan Lesuroto menyadari bahwa ini adalah hari yang istimewa di tempat ini. Di bawah bimbingan Mbah Sabto, mereka bukan hanya menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka, tetapi juga menemukan kedamaian dan hubungan yang lebih dalam dengan alam dan spiritualitas yang selama ini mengikat kehidupan mereka, khususnya bagi Diposuro. Dengan hati yang lebih tenang, Diposuro dan Lesuroto kembali melanjutkan perjalanan mengelilingi bukit. Mengikuti setiap langkah Mbah Sabto yang penuh kebijaksanaan, mereka tahu bahwa perjalanan yang mereka lakukan hari itu adalah sebuah permulaan. Mereka telah memulai babak baru dalam hidup mereka, di mana pemahaman akan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi semakin jelas. Ketika malam tiba, suasana terasa semakin hening. Mbah Sabto duduk bersila di depan Diposuro, sementara sinar rembulan yang samar menerangi keduanya. Mbah Sabto dengan tenang mulai mengajarkan Diposuro beberapa mantra aji yang diwarisinya dari para leluhur. Suaranya yang penuh wibawa bergema lembut di antara desiran angin malam, seolah menyatu dengan energi gaib yang mengelilingi mereka. Setiap kata yang diucapkan oleh Mbah Sabto terasa berat dan syarat makna, membawa Diposuro ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan alam dan dunia gaib yang tak kasat mata. Mbah Sabto juga memberikan wejangan-wejangan bijak tentang kehidupan serta rahasia-rahasia semesta yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki mata batin yang tajam. Di sisi lain, Lesuroto yang kelelahan setelah seharian mendaki Bukit Blimbing mulai terlelap dalam tidurnya. Dia tidak menyadari bahwa malam ini, di bawah naungan langit malam yang penuh bintang, sebuah pelajaran penting tengah diturunkan dari generasi ke generasi, membawa warisan leluhur yang tak ternilai. Waktu terus bergerak dan malam semakin dalam menyelimuti bumi. Di bawah naungan langit yang penuh bintang, suasana semakin hening, seolah alam pun ikut terdiam, memberikan ruang bagi Diposuro untuk menyelami setiap pelajaran yang diterimanya. Suara desiran angin terdengar seperti irama alam yang mengiringi proses pembelajaran itu, menambah keheningan yang terasa mistis di sekelilingnya. Diposuro mulai merasakan kehadiran energi yang tak kasat mata mengalir di sekelilingnya. Namun alih-alih takut, ia justru merasakan kedamaian yang aneh. Ada keakraban yang mulai terbentuk antara dirinya dan alam gaib, seakan-akan ia sedang diterima menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Perlahan tapi pasti, Diposuro mulai memahami bahwa dunia ini lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Lapisan-lapisan pembatas antara dunia nyata dan alam gaib terlihat saling berkaitan, namun tetap terpisah satu dengan yang lainnya. Dengan keterangan dan kebijaksanaan yang dia miliki, Mbah Sabto terus membimbing Diposuro dengan sepenuh hati. Dia paham bahwa setiap langkah dalam dunia gaib memerlukan waktu yang panjang serta kehati-hatian. Dengan lembut, Mbah Sabto mengarahkan kesadaran Diposuro untuk memahami keseimbangan alam semesta. Dia terus menanamkan dalam dirinya prinsip-prinsip dasar bahwa kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang harus disalahgunakan. Setiap mantra yang diajarkan memiliki tujuan. Setiap ajian yang diberikan harus digunakan dengan disertai kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, kabut tipis mulai terbentuk di sekitaran mereka, membaur dengan cahaya bulan yang pucat. Bayangan-bayangan samar semakin jelas terlihat di tepian pandangan Diposuro. Sosok-sosok yang berasal dari dunia lain hadir sebagai penonton bisu dalam pelajaran ini. Mereka bukan ancaman, melainkan penjaga batas antara dua dunia. Diposuro menyadari bahwa alam gaib bukanlah tempat yang harus ditakuti, melainkan harus dihormati. Sementara itu,
Lesuroto tetap terlelap dalam tidur nyenyaknya. Dia tidak menyadari apa yang tengah terjadi kepada Diposuro. Dia sedang berada di dalam mimpi-mimpinya di masa lalu dan kesehariannya tanpa sedikit pun terganggu oleh getaran dunia gaib yang tengah menyelimuti Diposuro. Di tempat tidur yang sederhana, Lesuroto hanyalah seorang manusia biasa yang terpisah dari dimensi lain yang tengah tersingkap di malam yang sama. Bagi Diposuro, malam ini adalah awal dari perjalanan yang penuh tantangan namun juga penuh dengan pengetahuan yang tak ternilai. Di bawah bimbingan Basabto, dia mulai menapaki jalan yang jarang ditempuh oleh orang lain, sebuah jalan yang menghubungkan antara yang nyata dan yang tidak kasat mata. Bintang-bintang terus mengawasi dari atas, menjadi saksi dari perubahan yang sedang terjadi, seolah mengingatkan bahwa semesta selalu memperhatikan setiap langkah kecil yang diambil oleh makhluk di bawahnya. Setelah malam panjang itu berlalu dan dasar-dasar ilmu serta ajian yang diajarkan Basabto tertanam kuat di dalam benak Diposuro, tiba saatnya bagi Diposuro untuk menjalani laku tirakat dengan penuh keyakinan. Dia mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan puasa muti, sebuah tirakat yang membutuhkan disiplin dan ketahanan mental yang cukup tinggi. Tirakat ini merupakan bagian penting dari perjalanan spiritualnya, sebuah ujian untuk membersihkan diri dan memperkuat batin sebelum ia bisa melangkah lebih jauh dalam memahami ilmu gaib. Selama beberapa hari, Diposuro hanya mengkonsumsi nasi putih tanpa lauk dan hanya minum air putih sesuai dengan aturan puasa muti. Tiap kali waktu makan tiba, ia duduk dengan tenang di depan sepiring nasi putih yang sederhana. Setiap suapan yang ia telan terasa lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan fisik, melainkan bagian dari pembersihan rohani. Di setiap detik yang berlalu, tubuh dan jiwanya semakin selaras, terlepas dari segala duniawi. Diposuro mulai merasakan kekosongan yang menenangkan di dalam dirinya, sebuah ruang hening yang perlahan-lahan dipenuhi tercipta dan energi dari dalam dirinya mulai dapat ia rasakan. Puasa muti bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tapi juga sebuah latihan untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu, emosi, dan segala hal yang bisa mengaburkan kesadaran. Diposuro menjalani hari-harinya dengan penuh kewaspadaan, menjaga setiap pikiran dan perasaan yang muncul sambil tetap mendalami ajaran-ajaran Basabto. Waktu berjalan sangat lambat, tetapi Diposuro merasa semakin dekat dengan tujuannya, yaitu membebaskan diri dari jerat makhluk-makhluk gaib yang menjadi perewangannya itu. Malam-malamnya dihabiskan dalam keheningan, diiringi oleh suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menggema dari kejauhan. Di setiap malam itu pula, ia merenungkan kembali ajian-ajian yang diajarkan Basabto, mengulang mantra-mantra dalam hatinya sambil menjaga ketenangan batin. Seiring berjalannya waktu, Diposuro merasakan semakin meresapnya kekuatan dari puasa muti. Perlahan-lahan dia mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Tubuhnya mungkin semakin melemah secara fisik, namun batinnya terasa semakin kuat. Dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih dalam dan lebih luas. Alam gaib yang dulunya nampak samar kini mulai lebih jelas terasa, seperti lapisan-lapisan pembatas antara dunia-dunia itu perlahan terbuka di hadapannya. Basabto mengawasi dari kejauhan, mengamati perkembangan muridnya dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Diposuro adalah sebuah permulaan dan ujian yang lebih besar masih menunggu di depan. Namun, Basabto juga tahu jika Diposuro memiliki potensi besar dan jika ia mampu melewati laku tirakat ini dengan baik, maka pintu menuju pengetahuan yang lebih dalam akan terbuka untuknya. Selain itu, dia juga dapat terlepas dari jerat belenggu makhluk-makhluk gaib yang terus meminta persembahan darinya. Setelah dianggap berhasil menjalani laku tirakat puasa muti, Diposuro merasakan semangatnya semakin membara. Namun dia sadar bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang. Basabto dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang sudah melekat pada dirinya memberi tugas baru, yaitu laku tirakat Pati Geni. Pati Geni
adalah tirakat yang jauh lebih berat. Ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan mendiadakan segala bentuk cahaya dan api, termasuk api kehidupan itu sendiri. Dipo Suro harus mengasingkan diri dalam kegelapan total, tanpa makanan, tanpa minuman, dan tanpa berinteraksi dengan siapapun. Semua itu harus dilakukan di sebuah goa yang terletak tepat di atas rumah Mbah Sabto, tersembunyi di lereng Bukit Blimbing yang penuh misteri. Hari yang ditentukan pun tiba. Dengan hati yang mantap, Dipo Suro berjalan menaiki bukit itu. Dia melangkah dengan tenang menuju goa yang selama ini menjadi tempat Mbah Sabto dalam menjalani laku tirakatnya, sehingga ia disebut sebagai petapa oleh warga di sekitaran Bukit Blimbing. Udara di sekitaran gua terasa dingin dan suasananya juga begitu sunyi. Tanpa ragu, Dipo Suro melangkah masuk ke dalam kegelapan. Gua itu kecil, hanya cukup untuk satu orang berbaring atau duduk bersila. Setelah dia masuk ke dalam gua, cahaya dari luar perlahan-lahan menghilang dan kini hanya ada kegelapan total di sekelilingnya. Tak ada satupun cahaya yang tersisa, bahkan bayangannya sendiri pun tak bisa ia lihat. Di tempat itu hanya ada keheningan yang mencekam dengan suara nafasnya yang teratur. Dalam laku pati geni itu, Dipo Suro harus menghadapi dirinya sendiri tanpa ada gangguan dari dunia luar. Ia berhadapan langsung dengan pikiran, ketakutan, dan juga kelemahannya. Hari pertama adalah perjuangan melawan dorongan-dorongan fisik. Rasa lapar dan haus datang menggempur, namun Dipo Suro telah mempersiapkan diri dengan baik selama puasa muti, sehingga dia mampu menahannya dengan penuh kesadaran. Hari-hari berikutnya mulai membawa ujian yang lebih berat. Kegelapan total itu tidak hanya menyelimuti mata, tetapi juga perlahan-lahan menyusup ke dalam pikirannya. Dia mulai merasakan tekanan batin yang sangat luar biasa, seperti suara-suara dari dalam dirinya yang mencoba mengalihkan pikirannya, sehingga menimbulkan kecemasan dan menciptakan bayangan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Namun Dipo Suro tetap teguh. Dia berulang kali mengingat ajaran Mbah Sabto bahwa setiap cobaan yang dihadapinya itu hanyalah sebuah ilusi yang harus dihadapinya dengan ketenangan dan kesadaran penuh. Waktu seakan berhenti di dalam gua itu. Tak ada cara untuk mengetahui apakah saat itu malam atau ke siang. Hanya aliran waktu yang terus menguji kekuatan batinnya pada titik-titik tertentu. Dipo Suro merasa seolah seperti terhanyut di antara batas dunia nyata dan dunia gaib. Dia mulai seolah-olah berada di ambang dua alam yang tidak dapat dijelaskan. Dalam keheningan itu, Dipo Suro mulai merasakan kehadiran energi-energi gaib yang sebelumnya hanya samar-samar ia rasakan. Mereka tidak mengganggunya, tetapi keberadaan mereka terasa semakin nyata. Pada hari terakhir laku tirakat pati geni, tanpa disadari oleh Dipo Suro, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda saat itu. Ya, dia tidak lagi berada dalam gua yang sempit, tetapi seolah-olah kesadarannya telah menembus batas dunia nyata dan masuk ke dalam dimensi lain. Yang tidak salah lagi, itu adalah alam gaib yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita dari Mbah Sabto. Saat dia sudah berada di alam gaib itu, tiba-tiba saja muncul di hadapannya 4 sosok besar yang memancarkan kekuatan luar biasa. Ya, mereka adalah Bolo Geni, Bolo Tirta, Bolo Bayu, dan Bolo Buana yang merupakan tetua dari Bolo Sewu. Setiap sosok itu memancarkan aura menakutkan dan penuh dengan kegelapan. Bolo Geni yang mewakili elemen api tampak seperti sosok dengan tubuh yang diliputi oleh nyala api yang tak pernah padam. Bolo Tirta, sang penguasa air, berwujud sebagai makhluk yang seolah-olah terbentuk dari pusaran air yang berputar tanpa henti. Bolo Bayu, penguasa angin, adalah sosok yang selalu bergerak. Tubuhnya terbentuk dari arus udara yang tak pernah diam. Sementara itu, Bolo Buana, sang penguasa bumi, berdiri kokoh seperti batu karang yang abadi. Tanpa merasakan sedikit keraguan,
Dipusuro menyatakan keinginannya kepada keempat makhluk itu. Dia mengungkapkan tekadnya untuk tidak lagi terikat pada sebuah ritual dan persembahan yang telah menjadi kewajibannya. Namun, alih-alih menyetujuinya, keempat makhluk itu menolak dengan tegas. Mereka melihat Dipusuro belum cukup layak untuk menerima kekuatan yang dia minta tanpa sebuah persembahan dan ritual kepada mereka. Dipusuro mencoba membujuk dengan menjelaskan keinginannya dengan tekad yang kuat. Dipusuro juga mengatakan jika sudah seharusnya makhluk-makhluk gaib itu menjadi perewangannya tanpa meminta imbalan tertentu kepada Dipusuro untuk menggunakan kekuatan dan kesaktian mereka. Namun keempat makhluk itu tetap tak bergeming. Akhirnya penolakan mereka berubah menjadi benturan-benturan energi, dan tanpa peringatan pertarungan gaib pun pecah antara Dipusuro melawan Bolo Geni, Bolo Tirta, Bolo Bayu, dan Bolo Buana. Bolo Geni di sini menyerang lebih dulu. Api menyala dari segala arah, mencoba membakar Dipusuro dengan kekuatan panas yang membakar. Namun Dipusuro telah mempersiapkan diri dengan menggunakan ajian pelindung yang sudah ia pelajari dari Mbah Sabto. Dipusuro menciptakan perisai gaib yang memantulkan serangan api tersebut hingga menjaga tubuhnya tetap utuh tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Tidak berhenti di sana, Bolo Tirta melancarkan serangan berikutnya. Arus air yang kuat menyerang dari segala arah, mencoba menenggelamkan Dipusuro dalam lautan ilusi. Namun Dipusuro bertahan. Dia memusatkan energinya dan membiarkan air itu mengalir melewati dirinya tanpa membahayakan. Dipusuro tahu meski memiliki kekuatan, tapi air bisa dijinakkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Setelah itu menyusul kemudian Bolo Bayu datang dengan kekuatan angin yang dahsyat. Pusaran angin besar terbentuk di sekeliling Dipusuro, mencoba menyapunya dari dunia tempatnya berada. Dipusuro berjuang melawan badai menggunakan ajian yang sudah ia pelajari untuk mengendalikan arah angin. Dengan kekuatan batinnya, Dipusuro berusaha menyeimbangkan energi di sekelilingnya dan meredam kekuatan angin yang ganas itu. Setelah itu Bolo Buana melancarkan serangan terakhir. Tanah di bawah Dipusuro berguncang hebat. Retakan-retakan besar muncul di mana-mana, seolah-olah bumi itu sendiri berusaha menelannya. Dipusuro berdiri teguh di tengah kekacauan itu. Ia mengalirkan energi spiritualnya ke dalam tanah, berusaha menyatu dengan energi dari bumi untuk meredam goncangan yang mengancam. Pertarungan itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan spiritual. Dipusuro tahu bahwa melawan elemen-elemen alam ini tidak bisa dilakukan dengan kekerasan semata. Dia harus menyelaraskan dirinya dengan setiap elemen, menerima dan memahami kekuatan mereka, bukannya memaksakan kehendak untuk menguasai mereka. Dengan ketenangan dan juga kesadaran yang mendalam, Dipusuro akhirnya berhasil mengendalikan serangan dari keempat makhluk yang menjadi pemimpin dari para Bolo Sewu. Energi mereka yang semula melawan kini mulai melebur dengan energinya hingga akhirnya keempat makhluk itu berhenti menyerang. Mereka melihat bahwa Dipusuro bukan sekedar manusia yang mencari kekuatan, tetapi seseorang yang benar-benar ingin memahami dan juga menghormati alam semesta. Setelah pertarungan itu berakhir, keempat makhluk gaib tersebut memandang Dipusuro dengan cara yang berbeda. Bolo Geni, Bolo Tirta, Bolo Bayu, dan Bolo Buana tidak lagi melihatnya sebagai ancaman ataupun sebagai budak mereka. Akan tetapi sebagai seorang Dipusuro yang sudah dianggap sebagai seseorang yang telah membuktikan kesungguhannya. Dengan nafas yang tenang, Dipusuro berdiri di tengah kegelapan itu, merasakan kemenangan yang tidak hanya melawan kekuatan gaib, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Setelah pertempuran gaib itu berakhir, keempat makhluk pemimpin Bolo Sewu itu menatap Dipusuro dengan tatapan berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok manusia biasa yang mencoba menaklukkan kekuatan mereka, tetapi sebagai seseorang yang telah menunjukkan kesungguhan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian spiritual yang begitu berat.
Keheningan kembali menyelimuti ruang gaib itu. Energi yang sebelumnya bergejolak kini terasa tenang, seperti aliran sungai yang telah menemukan jalurnya. Dipo Suro berdiri dengan tubuh yang lelah, namun batinnya terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dia menunggu dalam hening, tidak terburu-buru mengambil langkah, membiarkan para pemimpin Bolo Sewu itu mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, Bolo Geni yang menjadi pemimpin utama di antara mereka melangkah maju. Api yang mengelilingi tubuhnya tidak lagi menyala dengan hebat, tetapi memancarkan kehangatan yang lembut. Dengan suara yang dalam dan berwibawa, dia menyatakan jika mereka bersedia memberikan bantuannya serta kesaktian mereka kepada Dipo Suro tanpa syarat apapun. Dengan kesepakatan itu, keempat makhluk gaib itu bersatu dalam keputusan mereka. Mereka perlahan-lahan menundukkan diri di hadapan Dipo Suro, sebuah tindakan yang jarang dilakukan oleh makhluk gaib yang memiliki kekuatan sebesar mereka. Hal itu adalah sebuah tanda bahwa mereka mengakui Dipo Suro sebagai seseorang yang layak mendapatkan kepercayaan mereka. Dipo Suro pun mulai merasa kehadiran mereka semakin dekat. Bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai teman yang setia. Dia menyadari bahwa dengan kehadiran para makhluk gaib itu, perjalanan spiritualnya akan memasuki babak baru. Rewangan dari Bolo Sewu bukanlah sekedar kekuatan yang bisa dipanggil kapan saja, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan baik. Dengan penerimaan mereka, Dipo Suro merasakan aliran energi baru yang kuat dalam tubuhnya. Dia tidak lagi sendiri dalam perjalanannya. Keempat makhluk itu akan selalu berada di sisinya bersama ribuan makhluk gaib lainnya yang akan mendukung setiap langkahnya dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Setelah terjadinya kesepakatan antara Dipo Suro dengan para penguasa Bolo Sewu, dunia gaib di sekelilingnya perlahan-lahan memudar dan Dipo Suro kembali sadar di dalam gua yang gelap. Dia membuka matanya, merasakan kedamaian yang luar biasa. Meskipun secara fisik dia berada dalam keheningan goa, tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa kini dia telah terhubung dengan kekuatan yang jauh melampaui dunia nyata itu. Dengan langkah mantap, Dipo Suro akhirnya keluar dari goa itu. Cahaya matahari pagi yang hangat menyambutnya, menyinari tubuhnya yang lelah tetapi penuh dengan kebahagiaan baru. Dari kejauhan, Basarto dan juga Lesuroto berdiri menunggu di depan rumahnya. Mereka menyambut Dipo Suro yang telah berhasil melewati ujian terbesar dalam perjalanan spiritualnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, selalu keren banget ya teman-teman. Dan kali ini bagaimana di episode kemarin untuk Dipo Suro sendiri itu sempat menderita ya karena disiksa oleh Bolo Sewu, dan bagaimana di episode sekarang ini akhirnya Dipo Suro berhasil menjinakkan atau menaklukkan Bolo Sewu itu sendiri, yang mana sebelumnya Dipo Suro ini bisa memerintah Bolo Sewu. Lalu Bolo Sewu itu menjalankan perintahnya, tapi Dipo Suro itu harus menyediakan sesaji ya di hari-hari tertentu, dan itu harus rutin dilaksanakan. Meminta atau tidak meminta bantuan tetap harus melaksanakan. Jadi diperbudak ya seolah-olah. Di sini Dipo Suro nggak mau, sampai akhirnya dalam perjalanannya Dipo Suro dengan ditemani leknya ya, yaitu Lesuroto, berhasil bertemu dengan Mbah Sabto, yang mana Mbah Sabto menuntun Dipo Suro sampai akhirnya Dipo Suro berhasil untuk menaklukkan atau menjinakkan Bolo Sewu itu sendiri, dan Bolo Sewu itu masih tetap bersemayam di tubuhnya tanpa meminta imbalan apapun. Semakin keren aja kisahnya buat Mas Untung. Kisah Dipo Suro ini jangan berhenti, masih ditunggu kelanjutannya. Semangat berkarya terus untuk Mas Untung Prasetyo, dan semoga teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Lila Ekstrim, terhibur dengan kisah barusan. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar atau pendapat lain bisa menulis
tuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dong tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload di setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.